Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu semuanya, shalom. Shalom semuanya. Shalom. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita cuaca yang sangat mendukung, karena kita masih bisa beribadah di tempat ini, bisa memuji Tuhan, bisa meninggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang masih bersyukur dari hari ini sampai selamanya? Boleh mengangkat tangannya. Puji nama Tuhan, karena Tuhan memberikan kita keamanan yang sangat maksimal untuk kita, karena Tuhan masih melindungi kita, sehingga kita masih bisa memberikan Dia yang terbaik, sehingga kita masih bisa memuji dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita sama-sama memberikan syukur pada Tuhan kita. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Sama-sama. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersama-sama. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dalam bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Bersama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada
Tuhan kita baik, amin. Yes, amen. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena Engkaulah ya Tuhan. Karena kebesaran-Mu ya Bapa. Kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Di tahta-Mu ya Bapa. Karena perlindungan-Mu yang erat. Karena penopang-Mu yang sungguh dahsyat bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami masih dapat berkumpul memuji Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Masuk ke hati kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami rindu kehadiran-Mu sungguh hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati ya Tuhan Bapak Ibu yang beribadah di rumah ya Bapa, secara live stream. Kiranya damai sejahtera ya Tuhan melingkupi setiap rumah mereka ya Bapa. Kehadiran-Mu juga datang di hati mereka ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, sangat-sangat bersyukur. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu di sisi kami. Tuhan yang selalu menolong kami. Dan kami sungguh percaya dunia ini dimenangkan dengan Engkau ya Tuhan. Kemuliaan-Mu semakin besar dan kami semakin kecil ya Tuhan. Kami akan setia meninggikan nama-Mu. Kami akan setia ya Tuhan menyembah Engkau. Hanya nama-Mu di hati kami ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang terbesar di hati kami ya Bapa. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Bapa. Sekarang sampai selama-lamanya hanya nama-Mu yang Tuhan yang kami tinggikan ya Bapa. Tidak ada yang terbesar dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap menyembah Dia bersama-sama dengan saya katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun kami ke dalam lembah yang dalam ya Bapa, tetapi kami tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau selalu di sisi kami ya Tuhan. Sekalipun topan, badai menerpa hidup kami ya Bapa, kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau selalu di sisi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, bajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Katakan, aku dalam lembah kelam, ku tak takut,
sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai taufan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah kebajikan Tuhan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah kebajikan Engkau ya Tuhan, kemurahan Engkau ya Bapa selalu melingkupi kami ya Tuhan, selalu melingkupi kami ya Bapa. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Kebajikan Engkau, kemurahan Engkau ya Tuhan, kami percaya selalu ada dalam kami ya Bapa. Kami akan selalu memuji Engkau, kami akan selalu sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, ku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh, mari sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Kebesaran-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu ya Bapa, sungguh besar bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh,
kebesaran-Mu Tuhan, perlindungan-Mu terjadi di tatamu. Haleluya, Kau yang terbesar Tuhan. Kami memohon ya Bapa, kami memohon ya Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan, terus melingkupi kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur, kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa menyembah Engkau ya Bapa, karena kami bisa memuji Engkau ya Tuhan. Sungguh kami tidak sangat bersyukur bagi Engkau ya Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami sanjung nama-Mu Tuhan, hanya bagi
menyembah Engkau ya Tuhan. Kami selalu sanjung nama-Mu ya Bapa. Katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami akan mengungkapkan syukur kita bagi Engkau ya Bapa. Kami akan tinggi-tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Di tempat ini hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari yang siap untuk memuji, meninggikan nama-Nya, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita dalam penyembahan, Tuhan hadir di tempat ini, amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita meninggikan nama Tuhan, izinkan saya bertanya, seberapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang beribadah bersama kami, boleh mengangkat tangannya. Ada? Puji Tuhan, ada 2 di kiri saya, haleluya, haleluya. Ada lagi? Ada lagi? Puji nama Tuhan, Bapak adalah bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara kita, amin. Haleluya. Siapa yang percaya? Siapa yang masih percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu melingkupi kami, selalu melingkupi kita? Boleh mengangkat tangannya. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa baik, karena Dia selalu melingkupi kami, sehingga kita masih bisa beribadah di tempat ini. Amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita.
gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu Tuhan. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara percaya, amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Musim memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa, dahsyat ya Bapa. Haleluya. Bersama-sama dengan saya katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari sorakan haleluya. Sorakan sekali lagi haleluya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat memuji Dia Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita beri kemuliaan sekali lagi buat Raja kita. Bersama. Pam param pam 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 pam. Katakan, sorak-sorak muliakan namanya, Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamat
puji Tuhan. Mari kita tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yes. Sorakan haleluya. Sorakan Kami ingin masuk lebih lagi ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin masuk lagi lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Yes Lord. Bersama-sama dengan saya katakan, pam param pam 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 pam. Sekali lagi, pam param pam 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 pam. Sekali lagi, pam param pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Lebih lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk Tuhan. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk hadirat-Mu. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Bersama-sama dengan saya katakan, pam param pam 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 pam. Sekali lagi, pam param pam 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 pam. Haleluya. Sorakan haleluya. Yes Lord, yes Lord. Bapak Ibu sungguh diberkati, amin. Sungguh sukacita, amin. Mari yang bersukacita, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, berharap hanya padamu ya Tuhan. Ajar kami berserah hanya padamu ya Tuhan. Kami tidak tahu lagi ya Bapa, dengan siapa kami akan berbicara ya Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya, apapun doa kami akan tersampaikan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Tuhan. Kami ingin berharap padamu ya Bapa. Kami ingin hanya berserah padamu ya Tuhan. Dan kami ingin tahu rencanamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya padamu pimpin aku jalanku dalam terang firman-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang kasih-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita naikkan selah. Mengerti Ajar kami mengerti ya Tuhan. segala Buat segala setiap rencana-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah setiap jalan. Pimpinlah jalanku Kau terangi setiap kami dalam Tuhan. terang firman-Mu. Ajari setiap kami. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Ajari setiap kami. Ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Betapa kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh datang Tuhan untuk boleh menyenangkan nama-Mu yang agung dan mulia. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memimpin setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk boleh mengerti akan apa yang Kau mau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kami yang ajaib dan Bapa kami yang baik. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengar akan setiap firman-Mu. Biarlah benih yang tertabur ya Tuhan. Biarlah boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat atas setiap kami ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami. Dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, Tuhan Engkau memampukan setiap kami untuk boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Tuhan Engkau pimpin segenap kami, membukakan setiap pintu hati kami, membuka setiap pendengaran kami untuk boleh mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Hanya kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kami. Mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom kepada semuanya. Sungguh suatu kabar sukacita hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun banyak di tempat luar mereka tidak bisa beribadah. Tapi kita bersyukur karena kasih Tuhan kita boleh bersama-sama untuk boleh datang memuliakan Dia. Amin. Hari ini kita sungguh bersyukur
di mana hari ini sama-sama kita boleh belajar akan firman Tuhan. Sungguh bukan kuat dan gagah saya untuk boleh berkata di tempat ini, tapi saya percaya Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun setiap kita. Mari kita buka, oke? Nah, sama-sama kita belajar di dalam tema ini, yaitu tinggal di dalam Yesus. Sebagai umat yang percaya akan Tuhan, sebagai umat yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya, tinggal di dalam Yesus, itu menjadi bagian kita. Tinggal di dalam Yesus itu maksudnya apa sih? Di mana tinggal di dalam Yesus itu, yaitu kita mendengarkan dan kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari seluruh kehidupan kita, membangun kehidupan menurut apa yang Tuhan ajarkan. Berapa banyak di saudara yang ada di tempat ini percaya bahwasanya saudara adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Baik. Dia yang menjadikan kita dan dia yang menjadi contoh bagi kehidupan supaya kita menjadi layak di hadapannya. Saat kita hidup di dalam Tuhan ataupun tinggal di dalam Tuhan, ini adalah suatu awal dari suatu ciptaan baru. Bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saat ini saya mau mengutip dari salah satu teolog yang dari Irlandia, yaitu John Scott, di mana dia mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti sebuah novel. Kita tahu ya novel ya, suatu cerita kehidupan. Di mana dia membagikan kehidupan manusia itu di dalam 2 jilid. Yaitu jilid 1 yaitu di mana ketika kita lahir sampai kita sebelum mengenal Tuhan. Itu jilid pertama. Dan jilid kedua adalah ketika kita sudah terima Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, jilid pertama itu mengisahkan antara apa? Manusia lama. Di mana kita dulu juga adalah manusia yang lama. Dan setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, dikatakan kita adalah manusia yang baru. Sehingga dikatakan apa? Tinggallah di dalamku, kata Tuhan. Tinggallah di dalam Yesus. Karena saya sudah memberikan contoh, kata Tuhan Yesus. Baik, kalau kita perhatikan, hidup yang sudah ditebus, Tuhan Yesus menebus kita. Sehingga kalau Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita menjadi bagian siapa? Kita menjadi milik siapa? Miliknya Yesus, bukan? Siapa di sini adalah milik Yesus? Saya percaya saya ini milik Yesus. Sehingga saya berani mengatakan, saya rindu untuk senantiasa setiap hari diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kalau kita sebagai milik Yesus, pastinya setiap kalau kita menjadi milik seseorang, pastinya itu memiliki yang namanya hubungan relasi ya. Hubungan apa itu? Yaitu hubungan satu dengan yang lain. Jadi saat ini kalau kita menjadi milik Kristus, berarti kita memiliki hubungan dengan Kristus. Ya. Pertanyaannya adalah, hubungan yang bagaimana yang sebenarnya yang Tuhan mau antara Tuhan Yesus dengan miliknya. Antara Tuhan Yesus dengan saya dan saudara. Antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Amin. Kita ini anak Tuhan, kita ini murid Tuhan. Tuhan menjadi contoh bagi kita, Dia menjadi guru bagi kita. Nah, Tuhan mengambil suatu hubungan perumpamaan, itu tentang apa? Pokok anggur. Di mana Dia sebagai pokok anggur dan kita sebagai rantingnya. Dia membuat suatu contoh yaitu hubungan suatu yang hidup. Suatu hubungan yang hidup. Pohon itu kan makhluk hidup ya. Dia ada suatu contoh yang hidup. Kalau di dalam lagu sekolah minggu, itu ada judulnya, kau temanku, ku temanmu, kita seperti apa? Roti ya, roti dengan mentega. Dan satu lagi dikatakan baju dengan celana.
Tapi kalau saya katakan kalau baju dengan celana itu benda mati. Roti dengan mentega itu sesuatu yang kita makan, setelah itu kita hilang, habis, terbuang. Tapi Tuhan memberikan suatu perumpamaan, yaitu tentang apa? Pokok anggur dan ranting. Ini adalah suatu contoh kehidupan yang luar biasa. Mari sama-sama kita belajar dari ini ya. Coba sebelumnya. Ya. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Firman ini tidak asing lagi bagi setiap kita karena sering juga sudah disampaikan ya Pak ya. Disampaikan di mimbar ini ya. Nah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 sama-sama kita bacakan. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Saudara? Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Baik, sama-sama kita bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, banyak sekali orang Kristen menafsirkan ayat ini yang di atas ini dengan gampang banget. Dengan gampang sekali lah. Dengan gini kan, oh ya, pokoknya percaya Yesus, maka otomatis kita tinggal di dalam Yesus. Kita pasti berbuah dan kita pasti masuk surga. Dengan begitu gampang dia mengatakan demikian. Tapi padahal tidak bisa seperti itu ya. Kenapa? Semua ada jalur-jalurnya untuk di dalam mengikut Tuhan. Kita harus tahu mengapa Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon anggur. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ketika saya belajari topik ini, sebenarnya pohon anggur itu antara batang dan rantingnya sangat susah untuk dibedakan. Hampir sangat sulit lah. Waktu saya cari kan sampai di situ ditulis ranting yang seperti batang katanya. Pokok anggur ini, ya kan? Nah itu sangat sulit dibedakan. Kenapa? Karena batang dan rantingnya itu seperti sulur. Dia kan kayak menjalar gitu ya. Sukar sekali dibedakan. Jadi mereka itu saling menyatu dan saling menempel. Sebenarnya apa yang kita pelajari dalam hal ini? Sebenarnya Yesus ingin katakan kepada kita, menyatulah kepada aku, nak. Menyatulah kepada aku, hai anakku. Sampai orang akan berkata, hidupmu sama seperti aku. Tuhan rindu kita seperti dia. Dia menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Di mana sifatmu dan karaktermu sangat sulit dibedakan dengan sifat dan karakter aku. Tuhan sangat merindukan setiap kita untuk boleh memiliki sifat dan karakter dia. Supaya apa? Supaya apa yang kita hidup di bumi ini membawa kita sampai garis tujuan akhir bersama Tuhan kita di surga. Amin. Berapa banyak yang rindu untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan sering dikatakan bahwa yang awal, orang yang awal juga mengikuti Tuhan, mereka akan terhilang. Tapi orang yang sungguh-sungguh dan yang akhir ketika dia mengikut Tuhan, dia akan sampai kepada tujuan. Begitu banyak kita mungkin udah 10 tahun, mungkin 20 tahun atau sudah lama banget mengikut Tuhan. Tapi kita jauh dari dia, kita tidak mengikut akan apa yang dia perintahkan. Nah jadi sudah tidak dapat lagi ya tadi dibedakan mana ranting, mana batang, karena saling menyatu kepada pokok anggur yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ada 3 keadaan next.
Ada 3 keadaan ranting di pohon anggur dalam perumpamaan ini. Kita sama-sama belajar. Ada satu lagu yang sering kita dengar dari anak-anak sekolah minggu, ketika kita sekolah minggu, dikatakan, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Sekali lagi, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Jadi Tuhan katakan, kalau kita tinggal di dalam Dia, maka pastilah kita akan berbuah. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, bagi orang yang tinggal di dalam Dia, Tuhan memberikan suatu janji yang sangat jelas. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Ini salah satu janji Tuhan yang sangat-sangat jelas bagi setiap kita ya. Udah? Nah, Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita di dalam Tuhan, keinginan kita akan melebur dan menjadi seperti keinginan Tuhan kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Keinginan kita bukan seperti keinginan kita lagi, tapi keinginan kita adalah mencintai akan Dia, menjadi serupa dengan Dia. Apa yang kita minta sesuai dengan hatinya Tuhan. Sebab seperti pokok anggur dan rantingnya yang sudah sangat sulit untuk dibedakan, sehingga kita juga pun akan menjadi sama dan serupa dan segambar dengan Dia. Mungkin kita katakan, itu sangat susah. Tapi kalau kita belajar, kalau kita tahu hidup kita ini bukan milik kita, dan kita belajar untuk bersandar di dalam Dia, Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti membersihkan kita menjadi lebih indah dan lebih indah lagi. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang kita cari di bumi ini, semuanya fana. Kita lihat keadaan sekarang. Hari ini sehat, bisa tiba-tiba entah berapa hari lagi orang itu udah pergi. Namun banyak manusia tuh menyia-nyiakan waktu yang ada. Menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Sepertinya mereka berkata, gak apa-apalah, waktuku masih banyak. Kadang pun gak terpikirkan, kalau setelah kehidupan ini apa yang terjadi. Yang penting aku nikmati di bumi ini. Jadi kita belajar ya. Hari demi hari saat-saat ini seperti kita sudah dipisahkan antara yang namanya kambing dan dengan domba. Walaupun bersama-sama kita datang di dalam gereja, belum tentu itu semua adalah domba. Bisa saja itu bagian dari kambing, dipisahkan Tuhan. Jadi mari sama-sama kita melekat di dalam Dia. Baik, kita ambil lagi. Yang kedua, tadi sudah oke ya. Yang kedua yaitu ranting yang menempel dan tidak berbuah. Di mana dikatakan orang yang masuk kelompok ini adalah orang yang mencangkok pada pohon anggur namun tidak menghidupi firman dalam dirinya. Hal ini membuat orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berbuah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berbuah. Golongan orang seperti ini sebenarnya bahaya ya. Bahaya dalam arti kenapa? Apabila didapati dia tidak berbuah dalam kurun waktu tertentu, Tuhan memberikan kesempatan kita dalam suatu kurun waktu tertentu, maka ranting tersebut akan dipotong. Seperti tadi di firman tadi dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya.
maka ranting yang demikian itu pasti akan dipotong dan dibuang. Saudara mungkin berkata, tidak mungkinlah, saya sudah percaya Yesus, tidak mungkin seperti itu. Tetapi Alkitab sendiri mencatat di dalam Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Next. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan dengan tegas mengatakan, orang yang tidak menghidupi akan firman Tuhan, dia suam-suam kuku. Dan Alkitab mencatat, dia tidak dingin, tidak panas. Maka Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mari saudara, firman ini sebenarnya harus terus mengikat di dalam diri kita. Untuk supaya kita berjaga-jaga di dalam hidup yang demikian singkat ini. Mari sama-sama kita berjuang untuk berbuah. Kenapa akan sangat mengerikan kalau kita tidak berbuah? Saat ketika gerbang Tuhan dibukakan, Tuhan mengatakan, enyalah engkau, karena aku tidak mengenal engkau. Bukankah dulu Tuhan, kita katakan, Tuhan aku sudah melayani engkau, Tuhan aku sudah menjadi anakmu Tuhan, sekian tahun, 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tapi masakan Tuhan engkau tidak mengenal aku? Tidak, kata Tuhan. Kenapa? Karena kamu suam-suam kuku. Aku memuntahkan engkau. Ngeri banget ya. Tapi Tuhan itu sangat maha pengasih. Dia itu maha pengampun. Dia senantiasa memberikan kita kesempatan untuk berubah dan berubah. Tuhan tidak menghitung segala kesalahan kita, asalkan kita mau berubah. Maka Tuhan terbuka untuk engkau masuk di dalamnya kembali. Baik, kita percepat, yaitu yang ketiga. Ranting yang tidak menempel dan tidak berbuah. Kita lihat itu tanahnya itu gersang ya, gersang. Jadi sehingga tidak ada air yang untuk diserap, sehingga dia mati pelan-pelan, dia mati dan mati. Kelompok ini kita tahu bahwasanya kelompok ini sudah di luar Tuhan. Orang-orang yang memotong dirinya sendiri dan mengeluarkan dirinya dari tudungnya Tuhan. Itu pasti ujungnya binasa. Bagaimana sih kenapa orang ya bisa keluar dari tudungnya Tuhan? Walaupun dia awalnya, kalau bisa kita bilang dia awalnya dia Kristen. Dia awalnya dulu percaya Yesus. Tapi kenapa ujungnya dia binasa? Orang tersebut keluar dari tudung Yesus, bisa saja saat hatinya marah, dia jengkel, dia protes dengan Tuhan, dan hidup maunya sesuai dengan dirinya sendiri. Dia tidak mau belajar taat. Kadang sekeliling sudah ibaratnya memberikan dia nasihat, tapi cuek aja dia. Artinya apa? Dia menolak Tuhan. Walau kita bilang dia menolak kita, sebenarnya dia menolak Tuhan Yesus. Dia tidak mau berubah sendiri. Salah siapa? Dia sendiri bukan? Hanya yang dirinya anggap baik yang dia lakukan. Dia menganggap aku melakukan tuh yang terbaik, kalian udahlah biarin. Kalian suka-suka, kalian mau pergi gereja, kalian mau beribadah terserah. Yang penting suka-suka gue. Hatinya pahit. Mungkin dia pahit terhadap pemimpin, tentang keadaan, bahkan mungkin dia pahit terhadap dirinya sendiri. Gawat itu, udah gawat banget. Nah, dari 3 contoh perumpamaan ini, 3 contoh dari 1 perumpamaan ini, semua pilihan itu adalah di saudara dan saya. Antara saya dan saudara itu semua pilihan kita. Tuhan tidak bisa dapat memaksakan agar kita tetap ada di hatinya. Kenapa? Karena kita diberikan hak free will. Kita diberikan hak kebebasan. Kita lihat
Adam. Ketika di Taman Eden, Tuhan mengatakan, Adam, semua yang ada di Taman Eden ini, boleh engkau makan, boleh engkau makan. Tetapi Adam, hanya satu, jangan engkau makan. Yaitu buah yang ada di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan Adam. Tuhan ingatkan. Tetapi berjalannya waktu demi waktu, apa yang terjadi? Karena Adam diberikan hak kebebasan, datanglah si ular. Si iblis masuk di dalam ular. Adam, makan itu. Masakan semua boleh kamu makan, itu enggak boleh. Enggak apa-apa. Nanti kamu makan, kamu akan melihat kamu seperti Allah. Awalnya Adam enggak mau. Nah, kenapa? Masih ada kata hati. Kata hatinya jangan. Tapi ujungnya apa? Dia mengambil buah itu dan dia makan. Itulah satu hal. Karena manusia diberikan hak free will, hak kebebasan untuk memilih. Sehingga apa? Ketika Adam makan itu, maka kejatuhan akan manusia di dalam dosa. Akhirnya apa? Semua manusia berdosa. Satu hak kebebasan yang diberikan kepada manusia. Itulah yang menjatuhkan setiap manusia. Demikian juga dengan kita. Kita diberikan hak kebebasan untuk memilih. Kamu mau menjadi bagian yang mana di dalam 3 tadi kelompok ini, itu terserah kita. Engkau mau menjadi bagian dari kerajaan surga atau menjadi bagian dari kerajaan alam maut, itu terserah pilihan kita. Oleh karena itu, kita tahu, kita manusia ini penuh masih dengan kedagingannya. Karena kehendak bebas dari yang diberikan kepada manusia itulah. Oleh karena itu kita tidak dapat memaksa rancangannya terjadi antara saya dan saudara. Jikalau kita tidak meminta Tuhan untuk memaksakan rencananya di dalam kehendaknya atas diri kita. Sering saya berdoa, Tuhan, kadang saya tidak mampu. Tuhan, aku minta paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidupku. Karena kita percaya ketika kita meminta Dia yang memaksakan kehendaknya dalam hidupku, dalam hidup kita, hak kebebasan kita ini sudah kita berikan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan yang memberikan, yang menjamin seluruh hidup kita. Kita kadang tidak bisa menolak yang namanya kedagingan ini. Kedagingan inilah yang selalu membawa kita ke dalam jurang alam maut. Memang roh itu penurut, tapi daging ini sangat lemah. Sebab tanpa saudara tinggal di dalam Yesus, dan tanpa Yesus yang memaksakan saudara dan saya tinggal di dalam Dia, maka tidak ada satupun manusia yang mampu, yang sanggup untuk tetap berada pada pokok anggur itu. Apalagi di akhir zaman ini, begitu banyak godaan yang terjadi. Maka satu yang bisa saya katakan, ini selalu saya praktekkan ya di dalam hidup saya. Paksakan kehendak-Mu Tuhan, paksakan kehendak-Mu dalam hidup saya. Pada saat Tuhan memaksakan kehendak-Nya, ketika kita minta kepada Tuhan, pada saat kita minta Tuhan memaksakan kehendak-Nya terjadi, kita harus ada satu konsekuensi ya, di mana otomatis akan ada yang namanya proses pemangkasan, proses pemotongan. Seperti tadi di dalam firman yang dibilangkan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Kalau kita tahu pohon ini tidak berbuah, kita rindu pohon ini berbuah, maka kita harus siap-siap untuk dipotong.
Kenapa? Memang di dalam bagian pemotongan itu sakit. Sakit. Contoh orang mengatakan kita sakit hati. Tapi jangan langsung lari. Kenapa? Setiap bagian daripada pemrosesan, percayalah itu membuahkan suatu hasil yang baik. Kalau kita bisa melaluinya, itu mendatangkan kebaikan. Jangan lari dari setiap proses. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Apapun kata orang yang sangat membuat kita sakit hati, apapun perbuatanmu, baik orang tuamu, baik anakmu, baik seluruh pekerjaanmu yang kadang mengganggu setiap kehidupan kita, jangan lari. Karena kita tahu di dalam hal itu Tuhan lagi membersihkan kita. Amin. Tadi itu proses pembersihan, proses pemangkasan. Itulah yang akan memaksa kita untuk berbuah. Itu memangkas serta membersihkan setiap kelemahan-kelemahan kita dari segala yang tidak suka. Mungkin selama ini kita cerewet. Ngomongi orang terus. Tapi melalui proses ini, melalui orang lain membilangkan kita sakit hati. Jangan lari, duduk diam. Duduk diam. Katakan, renungkan. Kenapa aku marah? Kenapa aku kesel? Kenapa aku jijik banget nengok muka dia? Tapi kalau kita renungkan, terima kasih Tuhan. Karena ini bagian dari proses untuk membentuk saya semakin sempurna. Karena saya tahu ini ternyata kelemahan saya. Lalu siapa sih yang dapat memotong kelemahan kita? Siapa yang dapat memotong kelemahan kita? Tuhan. Dia sendiri melalui setiap kejadian-kejadian yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Agar kita bertobat, agar kita sadar. Hingga ujungnya kelemahan kita itu hilang. Mungkin dulu kita nggak bisa menguasai diri, kita belajar tentang penguasaan diri. Dulu kita tidak sabar, kita belajar yang namanya kesabaran. Dan akhirnya, dulu kita tidak belajar yang namanya kerendahan hati. Kita belajar yang namanya kerendahan hati. Oleh karena itu, setiap kita mengalami hal yang tidak enak, mari kita koreksi diri dulu. Koreksi. Jangan terlalu buru-buru menuduh orang. Kita bertobat dan jangan lupa satu hal. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap proses yang terjadi dalam hidupku. Sebab ranting-rantingmu sedang dibersihkan Tuhan. Untuk dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Jadi bersyukurlah di atas setiap pemrosesan. Amin. Amin. Biarlah kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Haleluya. Mainkan lagunya. Ya. Bapak Ibu diberkati semuanya. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus harus tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 3 hal ini kita dapati bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang mau tinggal, dengar, dan melakukan. Yang kedua adalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, tapi tidak pernah melakukan. Dan orang yang ketiga adalah yang tidak peduli dan tidak pernah mau tahu akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Pagi hari ini kita kembali diingatkan. Bapak Ibu dan saya kembali diingatkan. Saya tidak pernah tahu situasi Bapak Ibu, kami tidak pernah tahu situasi Bapak Ibu. Tetapi yang saya tahu, Tuhan sangat tahu siapa Bapak Ibu dan saya di hadapannya. Bagaimana untuk kita tinggal di dalamnya? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 berkata begini. Roma 10 ayat 9, kalau boleh ditampilkan, Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu, ada langkah yang harus kita lakukan untuk kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Untuk kita benar-benar melekat kepada Tuhan. Dan kitab Roma mengajarkan melalui Rasul Paulus yang dituliskan surat ini kepada jemaat di Roma bahwa yang pertama, akui dia dengan mulut kita. Yang kedua adalah percaya seutuhnya di dalam dia. Kenapa kita harus mengakui dia? Karena kita adalah manusia berdosa. Tadi disinggung Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena apa? Karena terbujuk rayu yang salah, akhirnya mereka salah memilih. Mereka harus memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan tentang baik dan benar. Itu membuat mereka terpisah dari rancangan Allah, terpisah jauh dari kehendak dan rencana Tuhan bagi mereka. Tetapi Tuhan adalah Allah yang baik, Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap iya dan amin. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Dia memberikan, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus bagi engkau dan saya. Tapi itu semua akan tinggal cerita, itu semua akan tinggal kenangan, itu semua akan menjadi dongeng kalau engkau dan saya tidak pernah mengaku dan percaya dengan hatimu. Apa yang harus kita akui pertama kali? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku kita adalah orang berdosa, maka Ia adalah Allah yang adil dan setia. Dan setiap orang yang mengaku di hadapan Tuhan, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita untuk kembali kepada rancangan Tuhan, yaitu menjadi bagian Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah dapat kebenarannya. Langkah selanjutnya adalah bagian kita. Free will, kehendak kita. Kebebasan kita memilih. Hari ini bukan paksaan, tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, jikalau engkau sudah mengerti akan firman Tuhan hari ini. Siapapun kita, mungkin kita berkata, Pak saya sudah 25 tahun, masa saya harus terima Yesus lagi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menerima Yesus bukan ditanda berapa lama engkau ke gereja, berapa lama engkau KTP-nya Kristen, berapa lama engkau setiap saat duduk di dalam rumah Tuhan. Tapi seberapa besar engkau percaya dan yakin akan rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapapun kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita tutup mata kita. Bapak Ibu renungkan baik-baik. Sudahkah engkau dan saya menerima Yesus? Sudahkah engkau dan saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau percaya dengan hatimu bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu sikap hatimu saat ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin membimbing Bapak Ibu sekalian. Engkau yang mungkin berkata, Tuhan, aku sudah mengenal Engkau, aku sudah mendengar tentang Engkau, tapi aku belum percaya dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini Tuhan, aku mau mengaku Engkau. Hari ini Tuhan, aku mau percaya dengan hatiku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau engkau itu adalah orangnya, engkau butuh pengakuan di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan di hadapan Tuhan dan percaya dengan hatimu. Engkau boleh mengikuti aku berdoa dengan suara yang dapat telingamu dengar. Engkau yang mau, engkau boleh buka hati dan mengikuti doa yang saya akan ucapkan. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengaku, aku orang berdosa. Aku mengaku, aku adalah orang yang tidak pernah percaya kepadamu. Tapi hari ini Tuhan, aku sudah mendengar firman-Mu. Untuk aku hidup dalam rencana-Mu, aku harus tinggal di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ampuni semua dosa dan pelanggaran. Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, satu-satunya penguasa tunggal
atas hidupku. Tuhan Yesus, inilah hidupku. Aku adalah milik-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami orang percaya. Tuhan Yesus, aku menyerahkan seluruh hidupku mulai hari ini. Apapun yang kukerjakan, apapun yang kulakukan, apapun yang kuperbuat, semuanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur, aku berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tidak usah ikut lagi saya berdoa. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan hari ini, baik yang di tempat ini maupun live streaming Tuhan. Mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu, mereka yang sudah menerima firman-Mu, bahkan mereka siap untuk melakukan dalam hidup mereka. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau tuntun mereka, Engkau mampukan mereka, supaya mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dan mereka boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Ailing Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam setiap kesempatan. Kiranya urapan-Mu ya Tuhan Engkau berikan pada hamba-Mu, dan biarlah banyak kebenaran boleh disampaikan kepada setiap kami, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mewakili Bapak Gembala mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ailing yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan, dan juga mewakili Bapak Gembala mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang lain, Bapak Ibu adalah keluarga kami, keluarga besar di GBI Mandarin Binjai. Ya, di gereja kita ada 2 kali ibadah umum, yaitu ibadah pagi pukul 10 seperti hari ini, dan nanti sore pukul 18.30 atau setengah 7 malam kita ada ibadah kedua, dan ibadah anak muda 1 bulan 2 kali, minggu kedua dan keempat pukul 3 sore di tempat ini. Ya, sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu ya yang baru pertama kali hadir. Ya, walang jakam siacu ya, walang itu tio taike pepe cekin kulai kawalang ibadah pepe ya walang so lepai pepe kam siacu. Tuhan berkati. Shalom. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan warta sepekan. Sambil warta sepekan dijalankan, kita juga akan menjalankan persembahan. Mari beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Felicia, saya akan menyampaikan info gereja sepanjang minggu ini. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Mandarin Binjai. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pada JCNU dilakukan setiap minggu kedua dan keempat setiap bulannya pada pukul 15 WIB. Kami mengundang semua muda-mudi, yuk bergabung bersama kami dalam ibadah ini. Anak muda-mudi, yuk bergabung bersama kami dalam Google Meet Sharing setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Anda pasti diberkati. Pada doa fajar diadakan setiap hari Jumat pukul 5 WIB di gereja.
Doa syafaat untuk sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing jemaat tetap di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Binjai. Bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam konseling dan doa dapat menghubungi Ibu Amei. Konseling dan doa akan dilaksanakan sebelum ibadah dimulai dan setelah ibadah selesai setiap minggunya. Gembala sidang dan seluruh diaken gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membawa persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, persembahan khusus baik yang melalui rekening gereja maupun amplop persembahan. Bapak Ibu dapat mengetahui informasi persembahan melalui sekretariat gereja yaitu melalui Ibu Amei. Tuhan Yesus memberkati. Sidang diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja sepanjang minggu ini. Sampai Pajupang tu minggu sore. Siaka Xinqi Jian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan pendoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak, hari ini kami masih boleh hadir di tempat ini ya Bapak. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau masih menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Biar kami boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau yang selalu menaungi, menyertai setiap daripada kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Juga untuk Ibu Ailing dan seluruh keluarganya yang hari ini boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau mengurapinya ya Bapa. Engkau boleh mengurapinya dengan luar biasa ya Tuhan. Engkau boleh memakai mulut bibirnya untuk menyatakan kebenaran-Mu lebih lagi ya Tuhan. Engkau menyatakan hidup keluarganya ya Bapa, serta setiap perjalanan hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kami bawa Bapak Gembala kami dan seluruh keluarganya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kirana biru-biru-Mu yang selalu menyertai mereka, menaungi mereka, menyertai hidup mereka ya Tuhan. Engkau selalu mengurapi mereka dengan urapan yang baru ya Bapa. Hikmat, kebijaksanaan Engkau curahkan lebih lagi atas hidup mereka ya Bapa. Engkau setiap keluarga mereka, Engkau menjaga setiap mereka dengan kesehatan, dengan berkat-Mu atas mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang di mimbar, yang di sound multimedia, asar, kolektan, dan seluruh pelayan-pelayan yang melayani-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai hidup mereka, Engkau yang menyertai setiap langkah jalan hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati hidup mereka, biar pelayanan mereka boleh semakin maju, boleh semakin diberkati ya Tuhan. Tiap hari mereka boleh melihat Engkau yang selalu menyertai hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa anak-anak GC, anak-anak youth ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hidup mereka ya Bapa, di tengah-tengah pergaulan mereka, anak-anak muda ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menaungi mereka, menguduskan hidup mereka ya Bapa, biar mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah pergaulan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga untuk persembahan yang kami boleh persembahkan hari ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh membalikkan persembahan ini karena Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Kiranya boleh dipakai untuk menjadi alat kerajaan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kota kami, kota Binjai, Tandam, Berarang dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk kota-kota kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bersemayam di kota kami ya Bapa. Kemuliaan-Mu turun atas kota kami. Biarlah Engkau boleh meluputkan kota-kota kami ini daripada sakit penyakit ya Bapa, daripada penyakit-penyakit sampar ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu biasa menaungi kota-kota kami, dan semakin banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih juga untuk boleh kami bawa seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini pada pagi ini ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai langkah hidup mereka di tengah-tengah masa pandemi ini ya Bapa. Engkau yang
senantiasa memberkati hidup mereka. Engkau memberikan jalan hidup mereka yang terbaik ya Tuhan. Biar Engkau menyertai hidup mereka ya Bapa. Engkau berikan rumah tangga yang baik, Engkau berikan pekerjaan, Engkau berikan bisnis yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya bangsa ini boleh tetap dalam naungan-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera boleh tetap terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu memberikan mereka hikmat yang lebih lagi setiap hari ya Bapa. Biar kiranya bangsa ini boleh dibawa menjadi bangsa yang lebih lagi maju dan boleh menjadi bangsa yang lebih lagi boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan pulang, biar Engkau yang boleh memberkati melalui hamba-Mu ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.